Apakah iPad Pro itu bagus untuk trading karena kalian bisa gambar-gambar di situ menggunakan pensil? Apakah MacBook yang kalian perlukan? Apakah Windows PC atau Android dan juga iOS? Nah, kita akan bahas secara rinci di video kali ini. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bakalan bahas tentang iPad Pro terlebih dahulu. Apakah itu cocok? Pertama, jika kalian menggunakan iPad Pro, contoh sekarang kita menggunakan MetaTrader 4. Di MetaTrader 4 itu banyak indikator di sini sama, tetapi kelemahannya kita tidak bisa menambahkan indikatornya. Jadi indikator ya bawaan dari iPad di sini, bawaan dari MetaTrader yaitu yang bisa kita gunakan, tetapi kita tidak bisa menaruh indikator tambahan. Nah, yang bagusnya kita contohkan di sini ada RSI. Kalau kita mau hapus ya tinggal dihapus pakai pensilnya. Kalau kita mau tambahkan tinggal ditambahkan, kita bisa pakai touch. RSI lagi kita ganti ininya menjadi contoh 6 dan selesai. Nah, di sini yang bikin asik menggunakan iPad itu kalian bisa drawing. Kalau kalian klik di sini objek, contoh kalian mau menggunakan trendline atau support resisten yang diagonal, kalian juga bisa nih, kalian bisa tarik, tinggal tarik. Kelihatannya memang enak, tetapi tidak worth it kalau kalian sudah punya Windows PC, kalian masuk di mau beli iPad yang harganya 15 juta, 20 juta. Jadi kelihatannya kok tidak worth it, karena itu uangnya bisa disimpan aja. Karena keuntungannya cuma kalian bisa enak aja di gambar-gambar dan juga bisa dibawa ke mana-mana. Tapi kalau buat saya, karena saya tradingnya itu intraday, jam 7 pagi kita udah mulai trading, setelah itu jam 8 udah tutup, jadi nggak begitu ngaruh kalau buat saya. Tapi kalau buat anda pengen jalan-jalan pakai iPad terus kemudian di drawing kayak orang yes gitu juga nggak masalah, cuma ya kelihatannya nggak worth it untuk 18 juta sampai 20 juta menggunakan iPad Pro. Kita contohkan menggunakan TradingView sekarang. Oke, contoh TradingView, kalau kalian mau garis trendline itu kalian tidak bisa se-smooth MetaTrader tadi. Jadi kan kalau di MetaTrader tinggal di strike gitu aja ya. Tapi kalau di sini kalian harus klik, kemudian lihat dotnya yang di gambar. Nah, itu dot, kalian bisa garis kalian bisa hover seperti itu. Kemudian kalian harus klik terlebih dahulu menggunakan pensilnya, kemudian kalian baru di drag. Jadi di situ kalian nggak bisa langsung kalian gambar-gambar seperti MetaTrader tadi. Kalian harus yaitu mengikuti arahan dari TradingView. Jadi nggak begitu bagus kalau menggunakan TradingView di iPad, menurut saya kurang begitu bagus. Tetapi yang ini yang menarik, kalian bisa klik di sini brush. Di brush di sini sama seperti MetaTrader tadi. Nah, kalian bisa gambar-gambar sesuai dengan apa yang kalian mau. Tetapi kalau ingin trendline ya harus sama seperti tadi, harus tetap di titiknya, kemudian kalian drag di titiknya. That's basically it untuk iPad. Oke, untuk MacBook yang saya gunakan adalah M1 generasi yang terbaru. Kalian nggak perlu pakai yang terbaru pun nggak masalah. Oke, di MacBook kalian tidak bisa menggunakan MetaTrader karena bisa, tetapi agak ribet caranya. Kalau kalian agak nggak begitu technical atau nggak begitu tahu tentang teknologi atau nggak begitu tahu tentang virtual machine, play on Mac, itu agak susah. Jadi saya bilang tidak bisa aja biar lebih enak. Nah, ada caranya biar bisa. Kita lihatin MetaTrader, kalian bisa cari MetaTrader 4 for Mac, bisa kan? Tetapi kalian harus menginstal ini, kalian tarik, kemudian kalian harus menginstal Play on Max dan banyak sekali caranya, baru kalian bisa menggunakannya. Nah, penggunaan di sini kalian bisa menggunakan indikator yang kalian suka, kemudian kalian taruh di sini, itu bisa juga. Jadi Mac atau Windows itu sebenarnya sama, cuma di Mac agak ribet. Kalau saya menggunakannya itu sebenarnya simple. Saya menggunakan TradingView. Kalau kalian lihat biasanya kalau kita lagi live trading, kalian klik TradingView. Nah, di TradingView di sini saya hanya untuk analisa, kemudian di HP saya baru enter. Jadi jam 7 pagi saya buka laptop, HP di samping saya, kalau ada enter opportunity saya bakalan enter menggunakan HP, kemudian saya tutup, saya selesai. That's it, that's really it.
Terus pertanyaannya, apakah saya harus menggunakan Mac? Nah, kalau kalian menggunakan indikator bawaan Anda, saya sarankan jangan pakai aja Windows yang murah-murah aja, yang bekas-bekas aja 1 juta atau 1,5 juta itu sudah oke, selama RAM-nya itu lebih dari 1 GB. Dan juga Intel Pentium aja, pokoknya Microsoft Word itu kalian bisa buka, itu MetaTrader kemungkinan kalian juga bisa membukanya. Jadi really simple. Oke, kemudian ada namanya VPS. VPS di sini adalah Virtual Private Server. Kalian mempunyai komputer tapi online. Apakah itu bagus buat trading? Apakah itu cepat enough atau apakah itu bagus? Ini nyedia VPS, ada salah satunya Jaya Host. Ini saya gunakan dulu. Nah, di sini kalian diberikan suatu server atau komputer yang kalian bisa gunakan selama 24 jam karena ini online selama 24 jam. Kalau kalian ingin trading di sini, itu saya saranin menggunakan robot saja, karena kalau trading manual di sini ya rugi, bener-bener rugi karena agak lagging. Ketika kalian garis trendline itu berapa detik dia baru keluar, jadi nggak begitu menyenangkan trading menggunakan VPS. Kalau trading ini menggunakan EA atau robot itu kelihatannya lebih bagus. Jadi kalau kalian menggunakan robot, gunain ini, kalau tidak ya jangan. Oke, selanjutnya yaitu Windows PC. Windows PC ada banyak sekali. Requirement-nya itu yang saya bilang tadi, yang penting Microsoft Word itu kalian bisa membukanya, itu udah aman. Kalian bakalan bisa menggunakan MetaTrader. Jadi kalau kalian itu berpikir saya harus speknya yang tinggi-tinggi, nggak perlu. Pokoknya kalian itu bisa menggunakan Microsoft Word, itu sudah aman, bisa digunakan. Nah, sekarang kalau saya sudah mempunyai ini mas, saya sudah mempunyai PC, apakah saya butuh iPad Pro? Karena orang-orang mas juga kelihatannya enak tadi menggunakan iPad Pro. No, you don't need to. Jadi tidak perlu menggunakannya. Kemudian apakah saya perlu menggantinya dengan lebih spek yang lebih tinggi, contoh spek gaming? No, you don't need to. Kalian hanya butuh satu PC aja buat trading. Monitor butuh berapa? Satu monitor aja udah cukup. Jadi jangan terlalu berpikiran saya butuh komputer yang bagus, saya butuh internet yang paling cepat, saya butuh tablet yang paling bagus untuk trading supaya profitable. Bukan. Trading di sini adalah skill, bukan tentang alat-alat yang Anda gunakan. Nah, kemudian saya hanya mempunyai HP mas. Nah, saya hanya mempunyai Android katakanlah. Terus saya haruskah beli komputer? Haruskah saya beli tablet? Saran saya itu beli aja komputer yang murah-murahan, karena kalau di HP itu kan kecil banget, kalian tidak bisa analisa dengan bagus. Jadi sekecil ini kalian bagaimana bisa analisa? Kalau saya enaknya itu pakai komputer, layarnya agak lebar, saya taruh di monitor atau laptop aja udah cukup, karena saya bisa lebih enak melihat di market. Jadi saran saya beli aja komputer-komputer yang bekas 1,5 juta, 1,2 juta, minus baterai, minus touchpad, minus keyboard pun tidak masalah, kan bisa pakai eksternal nanti. Kemudian kalau minus baterai kalian bisa colokin aja terus menerus, jadi tidak masalah, yang penting bisa jalan saja. Oke, kesimpulannya di sini, kalau kalian punya laptop jangan beli, pakai aja itu. Yang kedua, jika kalian mempunyai Mac, kalian tidak perlu mempunyai Windows PC. Jadi kalau kalian punya Mac, kalian harus punya Windows PC, nggak perlu. Kalian bisa menggunakan MetaTrader di Mac, agak ribet caranya, tapi bisa. Kemudian kalian bisa menggunakan TradingView, kemudian tradingnya pakai HP. Jadi there is nothing problem with that. Kemudian jika kalian mempunyai HP untuk trading, hanya HP, saya sarankan beli aja laptop yang murah-murahan supaya lebih enak tradingnya, nggak cuma di HP. Karena kalau di HP kalian kan lihat sosial media di HP, telepon di HP, itu kebanyakan kalian juga ketika melihat HP kalian juga melihat MetaTrader, itu yang kita tidak saranin. Oke, jadi itu kesimpulannya. I hope it helped and I will see you in the next video. Bye bye.